Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Jadi pada saat ini sekarang pukul sekitar jam 4.30 pagi di Turki, eh, kondisi masih sangat gelap. Jadi perlu saya sampaikan subuh saat ini di musim winter ini adalah jam 7 kurang seperempat pagi. Kalau di Indonesia kan subuh start jam 4 ya. Di sini jam 7 kurang seperempat baru subuh, matahari terbit sekitar hampir jam 9 baru terbit. Ya, eh, pagi ini kita mau coba ulas tentang zaitun. Jadi eh, saya sempat beberapa hari ya trip di Turki dari Istanbul sampai Pamukkale. Di saat ini saya berada di Pamukkale, yaitu di Cotton Castle ya, di Cotton Castle. Ada peninggalan sejarah peradaban manusia di daerah Turki ini yang sudah ribuan tahun lalu, dari masa Yunani sampai saat ini ya. Nah, dari apa yang saya lihat di Turki ini, saya lihat memang banyak sekali tumbuh pohon zaitun dan pohon tin. Selain itu ada buah-buah endemik kayak pomegranat, itu yaitu kalau dalam bahasa Indonesia namanya delima, dan sejenis itu. Artinya buah-buah ini, tanaman ini sangat 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 adaptif ya. Memang dia butuh iklim yang kering. Dia bisa tumbuh di iklim yang kering. Cuaca juga dingin di sini karena ada 4 musim. Kemudian kalau dia panas ya cukup panas juga. Tapi dari perbedaan antara 4 musim tersebut, rata-rata mereka tanaman ini harus bisa adaptif pada kondisi di mana air memang agak sulit ya, atau cuaca kering. Nah, Bapak Ibu, coba kita bahas tentang zaitun. Setelah saya lihat beberapa kali saya trip ke daerah-daerah mulai Timur Tengah, kemudian di Turki, saya punya mungkin satu titik temu ya. Jadi kenapa kok buah zaitun ini termaktub dalam Al-Quran dan juga buah tin. Setelah kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lampau, hal ini menunjukkan bahwa peradaban manusia di daerah mulai Palestina hingga Timur Tengah itu sudah cukup maju Bapak Ibu. Dengan iklim yang sedemikian mungkin bagi kita ya, dan tropis itu tidak bersahabat. Kalau cuaca dingin sekali, kalau panas sekali, kemudian ada musim semi ya, mulai ada hujan mungkin ya di masa-masa musim semi itu. Nah, Bapak Ibu, pada kondisi yang ekstrim tersebut, dan faktanya di daerah ini sudah banyak peradaban sejak zaman dahulu kala, ditambah lagi Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan utusan yaitu nabi dan rasul di daerah-daerah ini. Oleh karena itu, maka Sang Pencipta adalah sangat pengasih pada semua makhluk ciptaannya, sehingga akan diturunkanlah berbagai jenis makanan yang memang disetting tahan pada iklim tersebut dan tidak terlalu banyak membutuhkan proses pengolahan untuk dimakan. Nah, salah satunya contohnya adalah buah zaitun. Setelah kita lihat peradaban yang maju zaman dahulu kala, artinya peradaban maju itu membutuhkan manusia-manusia yang cerdas, manusia yang punya kekuatan ya. Artinya di balik kekuatan dan kecerdasan manusia tersebut, di situ adalah menggambarkan tentang kemakmuran
dari sisi pangan yang mereka dapatkan di alam tersebut, di alam tempat mereka berdiam. Termasuk salah satu adalah pohon zaitun ini. Dalam kondisi yang ekstrim, pada dingin dan panas ya, kita tahu bahwa mayoritas sel kita adalah sel otot. Dan kegiatan manusia untuk dia bisa bergerak, bisa berpindah, bisa beraktivitas, itu adalah manifestasi dari 100 triliun selnya. Dan sel-sel itu membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang setting dalam tubuh kita oleh Sang Pencipta ya, sebagai bahan bakar ya, untuk bahan bakar, untuk energi, untuk kekuatan, untuk kita sebagian gunakan juga untuk rekonstruksi sistem, untuk membangun jaringan. Itu ada 2 jenis bahan bakar utama, yaitu pertama adalah glukosa, yang kedua adalah asam lemak. Apalagi menghadapi cuaca yang dingin. Jadi 2 hal ini harus terdapat dalam menu harian dari mereka yang tinggal di daerah-daerah ini. Kemudian kita juga terperlihatkan bahwa pola makan dari masyarakat Timur Tengah dan Turki dan mungkin Palestina juga, mereka itu banyak masakan yang ada minyak. Tapi juga jangan lupa, mereka juga banyak masakan yang penuh dengan protein tinggi. Mereka sangat pencinta susu, pencinta daging ya. Kemudian tanaman ada sebagai sayuran ya. Mereka bahkan suka makan tomat ya, dan termasuk buah zaitun. Nah, sekarang kita fokuskan ke zaitun dulu supaya kita lebih mengerucut. Nah, sini ada buah zaitun yang dikonsumsi harian masyarakat Turki. Jadi ini buahnya seperti ini. Ini buahnya nggak segar Bapak Ibu. Buah zaitun yang saya pegang ini adalah zaitun segar yang diproses dulu. Ini dikasih garam ya. Jadi semacam kayak dibikin acar. Ada 2 jenis, yang warna hijau begini, yang kedua adalah yang warna hitam. Nah ini. Jadi hitam ini fermentasi terakhir. Jadi waktu dia masih hijau akan jadi seperti ini dulu ya. Jadi buah segar akan difermentasi sekian lama jadi begini. Kemudian lama-lama dibiarkan terus maka dia jadi begini. Ada perbedaan rasa dari kedua olahan buah zaitun ini Bapak Ibu. Jadi kemudian buah zaitun ini kalau kita amati, dia terdiri dari daging buah. Saya kupas ya. Nah ini daging buah. Ini daging buahnya. Kemudian ini adalah bijinya. Ini bijinya. Nah, yang dikonsumsi oleh masyarakat Turki adalah daging buahnya. Ini daging buahnya ini. Ini banyak, saya lihat ini banyak sekali minyaknya Bapak Ibu. Kalau saya pegang banyak minyaknya. Termasuk yang hijau ya. Kalau saya kupas, ya masih agak keras ya. Nah, ini. Ini ada daging buah. Kemudian sedangkan ini adalah bijinya. Ya, ini bijinya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam buah zaitun ini, Sang Pencipta menempatkan posisi minyak itu mayoritas di dalam daging buahnya. Di sini. Jadi kalau kita amati gambaran di negara kita, di Indonesia, buah zaitun ini mirip kayak buah melinjo Bapak Ibu. Persis. Cuman dagingnya lebih tebal. Kalau melinjo kan dagingnya kan agak tipis ya, lebih tipis. Yang kedua, di dalam daging buah zaitun itu kayak minyak. Nah, total kandungan minyak dalam satu buah zaitun ini sekitar 22%. Proteinnya sekitar 1 sekian persen ya. Jadi rendah proteinnya. Nah, Bapak Ibu, hal yang perlu kita pahami di sini adalah kenapa buah zaitun itu dipakai oleh masyarakat sejak lampau dan kenapa kok termaktub dalam Quran itu ya. Buah zaitun ya, ada 2, zaitun dan buah tin. Teman saya fokus di buah zaitun dulu. Jadi begini Bapak Ibu, pada zaman dahulu ya,
saya yakin teknologinya belum secanggih saat ini. Dan masyarakat sudah dibekali oleh Sang Pencipta sense. Sense itu adalah suatu insting untuk mengetahui bahwa dia adalah makanannya dan sesuatu itu bukan makanan dia, atau makanan yang baik dan makanan yang rusak dari alam, Bapak Ibu. Nah, termasuk buah zaitun ini. Ternyata dalam buah zaitun ini dengan iklim yang kering di daerah-daerah 4 musim itu, maka Sang Pencipta menyematkan suatu fitur dalam buah ini, di mana ikatan trigliserid dalam buah zaitun itu terlindungi sehingga tidak mudah pecah menjadi free fatty acid. Jadi perlu saya gambarkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kuliah Karnus atau ikut kajian saya, Sang Pencipta itu membuat satu senyawa makanan bagi kita, yaitu namanya salah satu adalah trigliserid. Trigliserid itu adalah satu gliserol, dia mengikat 3 asam lemak begini. Yang bisa dimakan oleh sel kita adalah asam lemak ini. Jadi harus diputus dulu ini dari ikatan trigliserid. Nah, pada saat di buah zaitun, ikatan TG ini dipertahankan oleh Sang Pencipta supaya tidak mudah pecah dari buah hingga diproses atau diperas minyaknya. Jadi kalau saya ambil buah zaitun segar, kemudian ini saya press, akan mendapatkan crude olive oil, atau dalam bahasa kerennya sekarang ini adalah virgin olive oil. Jadi virgin itu adalah perasan pertama, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau pada buah-buah minyak yang lain, contoh kelapa sawit ya, minyak kelapa, atau buah atau sumber minyak nabati yang ada negara tropis, biasanya pada saat saya memeras sawit pertama kali, crude palm oil CPO, itu biasanya dia mempunyai kadar free fatty acid itu sekitar 5%. Itu udah paling bagus, 5%. Sedangkan buah zaitun ini maksimal 1% crude. Jadi oleh karena itu sejak zaman lampau masyarakat itu untuk ngambil minyak zaitun digunakan entah untuk dia pijat, untuk masakan, untuk campuran dressing ya, untuk bahkan mungkin ya untuk minyak oles ya. Itu dia tidak perlu ada pengolahan canggih Bapak Ibu. Cukup ini diambil segar, kemudian digiling ya, digiling kemudian nanti akhirnya diperes, dapatlah cairan semacam emulsi ya antara minyak dengan air dan juga mungkin massa dari ampasnya buah ini, kemudian disaring saja. Setelah disaring maka diendapkan, dipisahkan antara minyak dengan cairannya dan dikeringkan. Seperti itu aja Bapak Ibu. Dan itu bisa disimpan dalam waktu yang mungkin bisa bertahan sekian waktu ya. Karena free fatty acidnya itu masih rendah. Tapi kalau sawit beda Bapak Ibu. Minyak kelapa berbeda Bapak Ibu. Pada saat saya peras buah kelapa atau buah sawit, itu ada free fatty acidnya atau FFA-nya sekitar 5%. Ingat, kenapa Sang Pencipta membuat asam lemak itu diikat oleh gliserol, jadi begini ya. Nah, ini gliserol begini. Karena pada ikatan ini, di mana 3 asam lemak ketemu gliserol diikat begini, maka molekul ini sangat sulit dipecah oleh oksigen dan air. Kalau dia dipecah, maka dia akan jadi tengi, Bapak Ibu. Dan tengi ini sumber penyakit. Namanya radikal bebas. Jadi, buah zaitun ini betul-betul diberkahi Sang Pencipta karena disetting dari tempat dia hidup dan akan mempengaruhi sistem yang dibangun oleh DNA dalam buah zaitun ini sehingga dia terlindungi dari pemecahan trigliserid dari buah hingga diproses oleh manusia untuk dipisahkan jadi makanan. Nah, jadi ini menyebabkan saya lihat titik temunya di sini. Jadi pada zaman dahulu masyarakat di daerah mungkin Palestina hingga sampai Timur Tengah itu mereka itu pakai buah zaitun ini karena mudah. Itu diperes, kemudian dipisahkan, mereka bisa menggunakan ini untuk berbagai macam masakan, bahkan bisa menjadi pengobatan. Nah, Bapak Ibu, di sini perlu kita kebijakan lagi, yaitu
pada saat kita mengkonsumsi minyak zaitun atau minyak apapun, hukum tubuh kita adalah kita hanya bisa memakan asam lemak, Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa di masyarakat Timur Tengah ini, kalau Bapak Ibu amati, mereka juga memakan makanan ini utuh dibentuk acar. Yang kedua, pada saat mereka pakai minyak zaitun, itu sebagai dressing untuk dimakan. Dressing, kemudian dikasih daging, dikasih sayur, keju. Jadi pasti ada proteinnya di sana. Jadi bukan seolah-olah hanya diminum tiap hari, zaitun diminum tiap hari. Bayangkan, minyak zaitun ini triglyceridnya itu dilindungi loh, jejak dalam bijinya. Dia tidak mudah pecah jejak dalam bijinya. Beda dengan sawit dan minyak kelapa dan minyak lain-lain. Dia sudah pecah. Dan oleh karena itu, kenapa di minyak sawit, minyak kelapa, minyak karet, atau minyak bekatul kok dibutuhkan pabrik pengolahan? Karena tingginya asam lemak bebas itu harus dihilangkan dahulu. Kalau tidak dihilangkan, maka dia pasti akan tengik dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin hitungan hari, Bapak Ibu. Kalau minyak bekatul, estim lagi, minyak bekatul itu sejak dia dipisahkan dari beras, diperes ya, sejak padi itu dipisahkan dari berasnya ya, maka dalam hitungan jam free fatty acidnya itu bisa sampai 50%. Kalau sawit, sejak dalam buahnya sekitar 5%. Dan begitu kita panen, makin lama dipanen, dibiarkan di luar, maka dia akan naik terus. Sehingga kalau sampai di atas 5% sampai 10%, maka itu sudah tidak bisa, sudah rugi di proses. Karena banyak sekali limbah atau yang dibuang dari minyak sawit tersebut. Beda dengan zaitun, Bapak Ibu. Zaitun ternyata maksimal 1% sejak dipanen, kemudian diperes, kemudian dipisahkan minyaknya, dia sekitar maksimal 1%. Nah, karena dia masih ada 1% free fatty acidnya, maka minyak zaitun ini otomatis masih ada batas maksimal masa simpannya. Kalau dia tidak disimpan dengan baik, terkena matahari, maka yang 1% dari kandungan free fatty acid di dalam virgin olive oil itu akan terbakar menjadi radikal bebas dan akan menjadi autoredox sehingga minyak tersebut rusak. Dan perlu kita pahami bahwa di iklim di daerah Turki dan sebagainya ini, mereka matahari nggak langsung terkena ya, sehingga paparan UV pada produk-produk minyak zaitun itu cukup berkurang dibandingkan di negara kita. Yang kedua, saya amati mereka sudah sangat paham ya, Bapak Ibu. Minyak zaitun di sini itu tidak disimpan dalam botol-botol terang. Mereka simpan dalam botol-botol gelap. Bahkan dalam kaleng. Kenapa? Mereka mereduce adanya UV dari matahari. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu cara penyimpanan mereka untuk virgin olive oil. Nah, namun sekarang apakah masih ada virgin olive oil? Ya, saya kurang tahu pasti Bapak Ibu. Karena kalau zaman dahulu kan mereka meres, mereka bisa gunakan tidak dalam waktu yang lama ya, karena melimpah sekali di daerah sini. Tapi begitu masuk ke sektor industri saat ini, apakah yang dijual masih virgin atau tidak? Ya, ternyata belum tahu. Karena kalau virgin itu tidak boleh ada proses pemanasan. Sedangkan setiap kali minyak tadi, ya bayangkan ini minyak saya peres dari buah zaitun, ini pasti ada airnya minyak itu. Sedangkan jika ada air disimpan dalam minyak, meskipun kandungannya 1-2% saja, maka dia bisa men-trigger terjadinya hidrolitik oksidasi, dan itu akan merusak minyak zaitun tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikian ulasan tentang zaitun. Semoga bisa menambah narasi ya, pengetahuan. Dan perlu saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada, hukum tubuh kita tetap, Bapak Ibu, tidak berubah. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar Timur Tengah, Palestina dan Timur Tengah ini, sampai Yunani ya,
mereka punya peradaban yang sangat maju sejak zaman lampau, dan mereka memang mengkonsumsi salah satu buah yang diberkahi yaitu buah zaitun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun mereka sudah memanfaatkan buah ini dengan tepat, sehingga sejarah juga membuktikan ya, pada zaman lampau, pada kisah-kisah Nabi, kayak Nabi Nuh usianya 1000-an tahun dan sebagainya ya. Artinya apa? Mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup tubuhnya, sel-sel tubuhnya, sehingga sel-sel tubuhnya itu mampu bertahan hingga umur yang sangat panjang, dan itu tidak lepas dari skema dari Sang Pencipta. Demikian Bapak Ibu, salam cara cerdas untuk sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.